Hai Sobat Leader, kita ketemu lagi di video keberapa ya? Perkiraan saya video ketiga kayaknya ini ya. Masih dalam pembahasan tentang trust. Karena kan di sini ada 13 perilaku yang mau dibahas. Jadi sabar-sabar aja videonya. Kemungkinan ada 4-5 video. Oke, masih ingat ya? Saya review dulu. Ketika kita ingin trust kita tinggi, dipercaya oleh orang lain, atau mungkin juga kita akan percaya orang lain, ada dua elemen yang mesti kita terus tingkatkan dan pertahankan dengan baik, yaitu karakter dan kompetensi, kan gitu ya. Jadi karakter mesti diperkuat, kompetensi terus ditingkatkan, kan gitu. Nah, itu semua kelihatan di mana perilaku. Sekali lagi dari hasil risetnya Frank & Covey ada 13 perilaku, banyak ya, banyak, makanya videonya juga banyak. Nah, kita udah bahas beberapa waktu yang lalu di video-video sebelumnya, silahkan dicek gitu ya. Jadi perilaku pertama misalnya bicara apa adanya, kemudian menunjukkan rasa hormat, menciptakan transparansi, lalu kemudian memperbaiki kesalahan, lalu juga menunjukkan loyalitas. Nah, itu adalah 5 perilaku sebelumnya udah kita bahas yang berkaitan dengan karakter. Nah, sekarang kita akan bahas perilaku yang berkaitan dengan kompetensi. Nah, banyak juga perilakunya gitu ya. Untuk kesempatan kali ini di video ini saya akan bahas 3 perilakunya dulu gitu. Yaitu yang pertama adalah perilaku ke-6 berarti ya, memberikan hasil. Kemudian perilaku yang ke-7 adalah menjadi lebih baik. Dan perilaku ke-8-nya adalah, ini yang menarik nih, menghadapi kenyataan gitu ya teman-teman ya. Yuk kita coba bahas satu-satu ya. Jadi perilaku yang ke-6-nya memberikan hasil. Jadi sesuai dengan judulnya nih. Jadi perilaku ini tentang atau berkaitan dengan rekam jejak kita. Gitu. Jadi di sini kita diminta untuk selalu memberikan rekam jejak yang memuaskan ketika konteksnya bekerja sama ya dengan orang lain. Gimana rekam jejak kita selama ini? Nah, mestinya kita selalu menunjukkan hal-hal yang bagus, berprestasi, dan memuaskan. Jangan sembarangan kasih janji yang kita nggak bisa tepatin. Nah, misalnya gitu ya. Jangan asal selesai kerjaan tapi di bawah standar gitu. Atau ketika kita nggak bisa menyelesaikan suatu tugas, kemudian kita cari-cari alasan. Nah, hal-hal seperti itu membuat trust kemudian turun. Kan gitu. Nah, sekali lagi masih ingat kalimatnya gimana dong gitu ya, karena kan perilaku ini terkait dengan kalimat juga. Pengukurannya untuk sukses itu seperti apa sih gitu, atau apa yang Anda harapkan dari hasil kerja saya, atau apa nih dampak dari hasil kerja ini. Nah, itu contohnya gitu ya, kalimat-kalimatnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke perilaku berikutnya, perilaku ke-7 nih. Jadi tadi memberikan hasil, sekarang perilaku ke-7 bagaimana menjadi lebih baik. Sesuai dengan judulnya kayaknya udah bisa dibayangkan, menjadi lebih baik itu berarti bagaimana usaha kita untuk terus meningkatkan diri, kan gitu ya. Meningkatkan diri caranya macam-macam. Baca buku misalnya, ngobrol-ngobrol diskusi sama temen misalnya, browsing internet, ikut training, webinar, atau dengerin video-video singkat ini gitu ya. Intinya adalah terus menerus untuk meningkatkan kemampuan diri kita, nggak gampang puas. Terus menanyakan pada diri kita nih, ini kita tuh masih relevan nggak sih dengan situasi saat ini? Nah, untuk itu semua yang nggak kalah penting adalah bersedia menerima feedback dong. Nah, ini nggak kalah penting nih. Menerima feedback untuk membuat itu dia diri kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Makanya pertanyaan-pertanyaan atau kalimat yang bisa dipakai adalah seperti ini. Misalnya, apa saja sih hal-hal dalam diri saya yang masih bisa ditingkatkan? Gitu. Tanyakan nih kepada teman bisa, kepada leader kita bisa, atau bahkan kalau ke posisi kita leader, kita bisa tanya ke anggota tim kita. Apa aja nih yang bisa saya tingkatkan dalam diri saya? Apa aja yang bisa saya perbaiki, apa aja yang bisa menjadi lebih baik gitu ya, atau bagaimana sih kualitas diri saya? Nah, itu pertanyaan yang bisa dilontarkan untuk kita bisa menerima feedback. Oke, kita sekarang jalan ke perilaku nomor 8, yaitu menghadapi kenyataan. Seru ya menghadapi kenyataan.
Sesuai dengan judul perilakunya, artinya di sini adalah kita diminta untuk berbesar hati ketika ada situasi-situasi, ada masalah, ada isu-isu yang cukup sensitif, kita berani untuk mengangkatnya. Gitu. Jadi ketika ada masalah nggak diumpetin, nggak ditinggal gitu aja, kemudian kita beranggapan udahlah nanti hilang sendiri atau orang lain lupa, enggak. Tapi kita berani untuk mengangkat, kemudian mencari jalan keluarnya seperti apa gitu ya terhadap masalah yang kita hadapi ini. Jadi itu membutuhkan keberanian dan kebesaran hati. Contoh kalimatnya adalah, dari situasi ini misalnya fakta-fakta apa yang bisa kita temukan misalnya. Atau juga ya dalam perilaku menghadapi kenyataan ini kita juga mesti sensitif untuk melihat ketika berkomunikasi dengan orang lain, ini gelagatnya nih, bahasa tubuhnya ada nggak yang kayaknya dia umpetin. Mungkin dia nggak berani ngomong ke kita. Nah, di sini kita punya peran juga untuk mengenalinya dengan mengatakan begini. Kayaknya ada sesuatu yang ingin kamu katakan, tapi kamu nggak mengatakannya, nggak mengutarakannya. Padahal bisa jadi sesuatu itu penting. Misalnya seperti itu. Atau terhadap situasi yang kita hadapi sekarang, ini kesempatan-kesempatannya atau apa yang bisa kita lakukan gitu. Apalagi dan apalagi dan apalagi. Jadi opportunity-nya seperti apa, resikonya seperti apa. Nah, itu 3 perilaku yang berkaitan dengan kompeten gitu ya. Yang dimulai dengan memberikan hasil, menjadi lebih baik dan menghadapi kenyataan. Oke Sobat Leader, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. So, jangan lupa dan gak bosan-bosan untuk ngikutin terus karena videonya nyambung terus nih. Sampai jumpa.